Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari Selasa 7 Januari 2025, maka di waktu sebelum duhur dan setelah duhur nanti kita masuk kepada kajian di Fakultas Ilmi Lughatil Arabiyah, yang mana pada kesempatan hari ini masih membahas tentang permasalahan ismul ladzi la yansharif, yang mana ismul ladzi la yansharif dia dalam keadaan tidak boleh majrur dan tidak boleh ditanwin. Dan telah kita bahas dari berbagai perkara, dan kita masuk sekarang kepada 3 perkara yang berhubungan dengan az-ziyadah wal adl wa waznul fi'li. Maka untuk az-ziyadah wal adl wa waznul fi'li, maka dia akan kembali kepada al-alamiyah wal wasfiyah. Maka untuk al-alamiyah dari ziyadah, maknanya ziyadah alif nun, seperti Utsman, ziyadah alif nun, Sufyan, Imran, Luqman, Marwan, Sultan, dan bahkan nama dari bulan Ramadan. Maka oleh sebab itu mamnu minas sarf, dikarenakan al-alamiyah nama baik dari bulan atau seseorang dengan ziyadah alif nun. Contohnya seperti di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat ke-185, Allah berfirman, Syahrul Ramadana alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadana. Maka Ramadan di sini dari ismul ladzi la yansharif, karena dia Ramadana mudhafun ilaih, dan mudhafun ilaih harusnya majrur. Namun di sini dalam keadaan mudhaf ilaih yang seharusnya majrur, tapi difathahkan syahru Ramadana. Maka Ramadana i'rabnya mudhaf ilaih majrur wa alamatu jarrihi al-fathah niyabah anil kasrah. Kenapa Ramadan di sini dalam keadaan mamnu minas sarf? Kembali kepada pertama nama. Jadi tidak mesti nama itu nama orang seperti Sufyan, Utsman, Marwan. Maka bisa jadi dia nama dari bulan. Maka di sini Ramadana majrur mudhafun ilaih wa alamatu jarrihi bil fathah. Adapun nama orang seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Nabi di saat meninggalnya Utsman, Nabi mengatakan, amma Utsmanu faqad ja'ahu al-yaqin. Maka di saat menziarahi Utsman, dan bukan Ibnu Affan tetapi Ibnu Mad'un, Utsman Ibnu Mad'un, sahidnya Nabi mengatakan, amma Utsmanu faqad ja'ahu al-yaqin. Adapun Utsman maka dia telah meninggal. Maka syahidnya Utsmanu dia marfu, tapi tidak ditanwinkan Utsmanun, tetapi Utsmanu. Maka ini menjadi pendalilan tentang permasalahan Utsman dan nama Ramadan untuk bulan. Keduanya kembali kepada al-alamiyah ma'aziyadah alif nun. Awas ungkapan kami ziyadah alif nun, maknanya alif nun ini tambahan. Contohnya Ramad itu asal dari Ramadan.
Maka Ramadan diambil dari Romad. Romad itu bulan di saat dia itu sangat panas. Maka bulan Ramadan bulan yang sangat panas. Lihat, Allah menjadikan puasa Ramadan di Arab yang bulan itu sangat keras, panas. Dan tanah itu yang biasanya batu-batunya biasa di siang hari, ini batu-batunya bisa mematangkan telur. Tinggal buka saja telur, langsung kayak telur panggang. Punya ikan di atas batu bagaikan dipanggang. Itu dinamakan Romad. Nah, diambillah alif nun sifat. Sifat bulan yang paling panas, Ramadan. Seperti itu. Dan juga misalnya nama Maru. Itu asalnya. Ditambah alif nun jadi Marwan. Seperti itu. Al-Muhim, ini tadi kita sebutkan az-zaidatain, bahwa dia itu alif nun tambahan, karena takyid ini penting. Di sana ada alif nun yang asli, tidak tambahan, maka i'rabnya munsharif. Jika dia bukan tambahan, alif nunnya asli munsharif. Emang ada? Ada. Nama qabilah yang antum tahu mungkin di Mongol dan sekarang juga menyebar ke berbagai negeri, Kubilai Khan misalnya. Maka Khan, kha alif nun, di sini qabilah besar. Sehingga karena kemasyhuran mereka dulu Jenghis, kalau di Indonesia Khan, tapi kalau di Arab Khan, Jenghis Khan, Kubilai Khan dan yang lainnya. Maka mereka menjadikan Khan itu munsharif. Karena dari 3 huruf Khan, maka dianggap munsharif. Maka kita membuat kalimat dengan kalimat Khan, tidak dikatakan mamnu minas sarf karena ziyadah alif nun. Tetapi justru dia adalah asli dari alif nun. Maka contohnya, dan Khan adalah ismu qabilah di Mongol yang ma'ruf. Orang paling jahat pada zaman itu sedunia. Dan ini tidak dilupakan oleh orang Arab di saat mereka masuk ke Baghdad. Menghancurkan Baghdad. Mereka Jenghis Khan dinamakan kelompok Tatar. Dan mereka masuk ke negeri Islam dan menghancurkan maktabah di Baghdad. Dan memperkosa dan membunuh. Itu dikarenakan Syiah yang memasukkan mereka. Untuk menghancurkan ahli sunnah. Selalu seperti itu. Maka poinnya, Khan disebutkan di lughah Arabiyah qabilah min Sin. Atau qabilah min Mongol. Maka dia munsharif. Contohnya kalimat misalnya. Salimtu ala Khanin. Aku memberikan salam kepada Khan, keluarga Khan. Ada juga yang muslim. Jangan dipikir Khan itu qabilah semuanya kafir, tidak. Sekarang ada yang muslim. Dan begitupun ra'aitu Khanan, salimtu ala Khanin, maka boleh dia itu munsharif. Maka selesai dari al-alamiyah ma'aziyadah alif nun. Tadi kalimat ziyadah Ramadan, maka asalnya Ramad. Namun Khan, asalnya memang Khan, maka dia munsharif. Maka yang kedua, al-alamiyah ma'al adl. Ini 3 perkara ini. Ziyadah alif nun, wal adl, dan juga yang ketiga, wazan fi'il. Dia juga masuk kepada al-alamiyah dan wasfiyah. Ini perbedaannya yang 3 ini. Maka untuk alamiyah tadi, al-alamiyah ma'aziyadah nun. Marwan, Sufyan, dan yang lainnya. Dan adapun al-alamiyah ma'al adl, seperti dia al-alamiyah ala wazan misalnya Zafir, Amir, ala wazan fa'il.
kemudian dirubah menjadi wazan fu'al. Jadi Amir Umar. Min wazan fa'ilun amirun menjadi Umar. Ini dinamakan dengan al-adl. Al-adl yakni dipalingkan atau dicondongkan dari Zafir menjadi Zufar, Amir menjadi Umar, dan ini adalah panggilan dari Arab dengan dita'dil, al-adl. Ya Amir, agak susah. Ya Umar. Nah, akhirnya kalimat-kalimat perubahan dinamakan adl, dari fa'il menjadi fu'al, dari namanya Zafir dipanggil ya Zafir, panjang Zafir. Ya Zufar, ya Amir, panjang. Ya Umar. Maka di sini mamnu minas sarf. Makna adl adalah tahwilul ism min halati ila halah ukhra. Nama yang tadinya Amir menjadi Umar, yang tadinya Zafir menjadi Zufar. Maka ini dinamakan al-adl. Dan rumusnya ala wazn fa'ala, ala wazn fu'al, yang diambil dari fa'il. Contohnya Amir jadi Umar, fu'al. Dan Zahil jadi Zuhal. Zafir jadi Zufar. Maka tiga ini, seorang namanya Zuhal, Zufar, Umar, maka ini takdil dari Amir, Zahil, Zafir. Maka orang yang bernama Zafir munsharif. Ja'a Zafirun. Namun setelah ditakdir jadi Zufar, ghairu munsharif. Ja'a Zufar. Begitupun Amir misalnya. Ja'a Amirun. Dengan setelah takdil Ja'a Umar. Maka Umar mamnu minas sarf. Marartu bi Amirin. Boleh di sini majrur dan tanwin. Namun di saat ditakdil jadi dari Amir ke Umar, marartu bi Umaro. Fahimtum? Maka ini dalilnya seperti di hadis yang telah kita lewati muttafaqun alaih dari Ibnu Umar atau di Sahih Al-Bukhari, bahwa arsala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Umaro, bahwa Nabi mengutus ila Umaro. Ila harfi jar, Umaro ismun majrurun bi ila. Syukran, jazakallahu khair. Maka di sini ila Umaro. Maka Umaro dalam keadaan majrur, walamatu jarrihi fathah. Majrur bi harfi jar ila Umaro. Alamatu jarrihinya al-fathah niyabah anil kasrah. Dan makna dari hadis ini bahwa Nabi mengutus kepada Umar pakaian kebesaran, pakaian keagungan, pakaiannya para raja dan orang-orang kaya. Dan di saat diberikan, dikatakan lam ursil biha ilaika litalbasaha innama yalbasuha man la khalaqu au man la khalaqa lahu. Innama bu'istu ilaika litastamti biha yakni tabi'uha. Bahwa Nabi pernah mengutus kepada Umar pakaian kebesaran bukan untuk Umar memakainya, karena tidak pantas dipakai untuk orang-orang yang sombong. Ada pakaian-pakaian kebesaran yang dipakai hanya untuk menunjukkan, nih gue orang kaya, nih gue orang kerajaan. Dan Nabi mempunyai itu. Dikirim ke Umar bukan untuk dipakai, tetapi untuk Umar menjualnya dan mengambil uangnya. Maka syahidnya ila Umaro. Maka ini al-alamiyah ma'a al-adl. Gampang. Cuman huruf-huruf yang dibatasi. Umar, Zuhal, Zufar. Dari wazan Amir, Zafir, Zahil. Adapun yang ketiga al-alamiyah wal wazn fi'il. Maka maksudnya ada nama seseorang, yang nama seseorang ini kalau dilihat seperti wazn fi'il. Dan wazn fi'il banyak, terutama yang sulasi mazid. Af'ala, kan wazn fi'il yang sulasi mazid ma'ruf, fa'ala. Namun di sini bisa jadi tambah satu harf jadi af'alu.
tambah satu harf jadi infa'ala atau dua huruf seperti itu. Nah, nama-nama yang berbentuk seperti itu, seperti wazan fi'il, mamnu minas sarf. Penyakitnya apa? Nama dan wazan fi'il. Maka contohnya seperti misalnya rajulun ala ism wazan fi'il. Contohnya Ahmad ala wazan af'alu, Ahmadu. Dan juga seseorang bernama Yazid ala wazan fa'il, Yazid fa'il. Dan juga ala wazan yaf'alu, Bani Taglab, Taglab yaf'al. Maka contoh di dalam Al-Quran misalnya kalimat Ahmad. Maka Ahmad nama dari Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad diambil dari Ahmad yang bermakna terpuji. Dan Muhammad yang dipuji, yang terpuji sama. Maka Ahmad diambil dari fi'ilnya, Muhammad diambil dari ismun fa'ilnya. Orang itu mempunyai sifat Ahmadu atau namanya Ahmadu. Dan ismun fa'ilnya Muhammad, orang yang dipuji. Maka Ahmad di dalam Al-Quran telah datang lafadznya. Dan dalam keadaan ghairu munsharif. Seperti di dalam surat Shaf Allah berfirman, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmadu, min ba'di ismuhu Ahmadu. Maka Ahmadu di sini syahidnya dia marfu, walakin biduni tanwin, ismuhu Ahmadu. Maka ismu di sini mubtada dan hu domir mudhaf ilaih dan Ahmadu khobarnya. Maka kenapa dia tidak ditanwin? Mamnu minas sarf. Ahmadu alasannya al-alamiyah ma'a wazn fi'il af'alu. Maka yang belajar sarf mudah di sini. Karena telah masuk wazn-wazn fi'il. Selesai dari ketiga perkara tadi, al-adl wa ziyadah alif nun wa kadalika wazn fi'il, masuk kepada al-alamiyah. Sehingga kita kembali ulang, al-alamiyah yang masuk kepada tiga tadi, al-alamiyah ma'al wazn fi'il, al-alamiyah ma'al adl, dan al-alamiyah ma'az ziyadah alif nun, itu mamnu minas sarf. Al-alamiyah kembali kepada makna, maknanya nama seseorang atau bulan tadi. Marwan, Sufyan, Sofwan, Luqman, Adnan bisa juga. Maka di sini mamnu minas sarf dan Ramadan karena al-alamiyah nama seseorang atau bulan ditambah dengan tambahan alif nun. Dan yang kedua tadi nama juga adl. Pembolak-balikan adl itu adalah perubahan dari wazn fa'il Amir menjadi Umar, Zafir menjadi Zufar, Zahil menjadi Zuhal. Dan yang ketiga tadi ala wazn fi'il. Nama seseorang diambil dari wazn fi'il seperti Ahmadu atau Yazidu. Maka Yazid kalau datang dari Kota Baru ke sini, Ja'a Yazidu. Tidak boleh Ja'a Yazidun. Atau kita katakan Abu Yazid datang dengan siapa? Ma'aman. Ma'a Yazida. Tidak boleh Ma'a Yazidin. Kenapa? Karena Yazid ala wazn fa'il. Dan begitu pun qabilah min Bani Taglaba. Maka Taglab adalah qabilah dari wazn taf'al. Taf'alu. Bani Taglab. Jadi tidak boleh taglabun, taglabin, tetapi min Bani Taglaba. Selesai dari tiga yang kembali kepada al-alamiyah. Maka tiga tadi, ziyadah alif nun, dan juga al-adl, dan juga wazn fi'il,
sekarang kita kembali kepada sifah. Selesai dari al-alamiyah tadi. Contohnya Marwan, Sufyan, Umar, dan Ahmad, Yazid. Maka selesai. Sekarang kita akan membahas dia sekarang bukan nama, tetapi mensifatkan. Tahu antum sifatnya seperti orang yang sabar, orang yang pintar, ada sifat semuanya. Nah sekarang sifat kembali kepada tambahan alif nun, kembali kepada adl, pemalingan nama, seperti Amir menjadi Umar, ada sifatnya nanti dipalingkan seperti itu. Dan yang ketiga dengan tambahan alif nun, dan yang ketiga dengan perubahan wazn fi'il. Jadi ada sifatnya kembali kepada 3. Maka untuk sifat yang sama kembali kepada 3, sifat ala ziyadah alif nun, sifat yang adl, dan sifat wazn fi'il. Kalau tadi nama al-alamiyah ma'a thalathah araf, al-alamiyah ma'a wazn fi'il, al-alamiyah ma'a ziyadah alif nun, wal-alamiyah ma'al adl. Sekarang bukan alamiyah, tapi sifah. Sehingga maknanya sifah, mensifatkan. Maka sifah kembali kepada 3 tadi. Kita mulai dengan sifah dengan ziyadah alif nun. Idza kanat ala wazn fa'lan. Nah, contohnya sifat-sifat ala wazn fa'lan. Ala ada alif nun dan wazennya fa'lan saja. Kapan menjadi mamnu minas sorfi? Syaratnya pertama, dia adalah sifat asli. Memang sifat asli, bukan sifat buatan. Contoh sifat asli, ini ada 2 syarat ya. Pertama, dia harus sifat asli. Dan yang kedua, dari syaratnya, di mana mu'annatsahnya tidak boleh ta marbutoh. Jadi kalau ingin dimuannaskan tidak boleh dengan ta marbutoh. Nanti kita bahas. Maka contoh dari kalimat yang mamnu minas sorf, ilahnya apa di sini? As-sifah ma'aziyadah alif nun. Jadi bukan nama lagi sekarang, bukan Luqman, Sufyan, bukan. Tetapi dia sifat, bukan nama seseorang. Namun syaratnya tadi ala wazn fa'lan. Jadi wazennya tertentu, fa'lan. Dan syaratnya tadi dia asli, sifat asli bukan buatan. Maka contohnya jau'an, atsyan, godban, sakron. Maka jau'an lapar, atsyan haus, godban marah, sakron dalam keadaan mabuk. Maka di sini mamnu minas sorf. Kita berikan contoh di dalam hadis-hadis. Adapun hadis misalnya seperti datang muttafaqun alaih, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man halafa ala yaminin kadibah yaqtata'a biha mala rajulin muslimin wa huwa, maka laki Allah wa huwa alaihi godbanu. Barang siapa seseorang yang bersumpah untuk tujuan menipu dari saudaranya muslim, wallah modalnya aku membeli barang ini 100.000, sehingga aku jual 120, hanya faidah 20, bohong padahal. Dia beli 20.000, dijual 100, sudah untung 80. Ngakunya aku membeli modalnya 100, aku jual 120. Jadi dia punya faidah 100. Di saat menjual 120, dia sudah untung. Modalnya hanya 20. Namun dia bersumpah, wallah, aku modalnya 100, padahal 20.
Maka maksud hadis itu, barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah untuk barang dagangannya laku, laki Allah wa huwa alaihi godbanu. Aina syahid? Godbanu. Maka dia bertemu dengan Allah dan sifat Allah kepadanya godban. Di sini sifat. Maka i'rab godban di sini dalam keadaan wa huwa alaihi godbanu. Maka godbanu di sini dalam keadaan layan sorif. Li adami qabul at-tanwin. Tidak dikatakan godbanun. Ini poin pendalilannya. Dan dia dalam keadaan wa huwa godbanu. Maka godban di sini khobar dari lafdul jalalah atau dari domir wa huwa godbanu. Maka khobar marfu. Lalu kenapa tidak godbanun? Mamnu minas sarf, minat tanwin. Limada? Godbanu huna laisa alamiyah. Al-alamiyah kama Sufyan, ziyadah alif nun, Luqman, wa amma godban laisa ism. Hal rajul ismuhu godban? Mafi. Lau rajul ismuhu godban huwa yaghdab daiman. Ya godban ta'al. Maka tidak ada nama untuk godban tetapi dia sifat. Maka di sini Allah menyifatkan wa huwa godban dan dia dalam keadaan marah. Allah bertemu dengan dia dalam keadaan marah. Dan begitupun di hadis yang muttafaqun alaih juga tentang kisah sahabat yang mabuk, bahwa Nabi Muhammad SAW utia bin Nu'aiman atau bi ibni Nu'aiman wa huwa sakron, bahwa Nabi didatangkan oleh anak dari Nu'aiman dan dia dalam keadaan mabuk. Maka di saat Islam sudah mulai merebak dan di Madinah, maka Nabi melarang dari permasalahan khomer. Maka dulu Arab mencintai khomer. Mereka membuat sendiri khomer dan minum khomer, mabuk, enak, fly, terbang, no problem. Hutang-hutangnya lupa dan masalah-masalahnya lupa, fly. Habis itu dia tidur, bangun, masalahnya bertumpuk kembali. Maka minuman khomer dulu sebelum diharamkan orang-orang Arab mencintainya. Namun setelah datang ayat dan hadis tentang hukumnya haram dan tidak boleh orang yang mabuk melaksanakan salat, maka di sini setelah diharamkan khamr, orang-orang yang masih kecanduan, karena khamr seperti rokok juga kecanduan, maka di sini membuat proses kepada manusia untuk bertobat pelan-pelan dan seterusnya. Dan Nabi telah melarang. Pada saat itu bagaimana para sahabat di saat dilarang khamr, fahaula yarmuna ila syawari. Setiap rumah punya tangki-tangki khamr. Kecintaan mereka kepada khamr. Akhirnya haram. Tangki-tangki Tedmon itu isinya khamr. Dalam rumah-rumah ada 2 tangki, 3 tangki seperti tangki-tangki kalian yang 1000 liter, 2000 liter. Dibuang ke jalan. Haram, udah. Dibuang ke jalan, disebutkan syawari' Madinah mamla bi al-khamr. Maka jalan-jalan Madinah yang masih dari tanah asli, maka diguyur oleh khamr. Karena ittiba. Udkhulu fi silmi kafah. Ya sudah. Nah, di antara sahabat namanya juga manusia, ada yang masih kecanduan. Tidak bisa hidup tanpa khamr. Nah, mencuri-curi khamr. Sudah dilarang, diharamkan oleh Nabi. Maka didatangkan, diancam oleh Nabi, siapa yang masih minum khamr, dipukul. Pukulannya nggak kayak kita, baik. Maka disebutkan, fasyaqqa alaihi wa amara man fil bait an yadribuhu fadarabuhu bil jarid wan ni'al. Maka dipukuli dengan pelepah kurma dan sendal. Berarti masru ya dipukul dengan sendal tuh.
Ini Nabi memerintahkan agar Ibnu Nuaiman yang sakron dipukuli dengan pelepah kurma jika ada asal, jika tidak dengan sendal. Namun dipukulinya kepala, badan semua. Wa huwa sakronu. Nah, di sini poin pendalilannya. Wa huwa mubtada, sakron. Kalau dia khobar maka kenapa tidak tanwin sakronun? Maka sakron dan godban layan sorifan. Ada mulqabul at-tanwin. Kenapa? Karena dia dalam keadaan mamnu minas sorf. Dari apa? Jangan ngomong lagi al-amali, al-alamiyah. Nama, tidak. Sekarang sifat. Maka sifat dari godban, pemarah, sakron, pemabuk. Atau dalam keadaan marah dan mabuk, sifat. Maka di sini dalam keadaan mamnu minas sorf. Kemudian tadi kita katakan bahwa jika dia itu sifat yang asli, godban asli, sakron asli. Namun di sana ada sifat yang mana dia itu bukan asli, namun dijadikan sifat. Contohnya apa? Sofwan. Maka Sofwan asal kalimatnya dia bukan sifat. Makna Sofwan adalah batu kali yang hitam, keras. Tahu ya? Batu kali yang hitam keras itu dinamakan Sofwan. Itu asal dari kalimat Sofwan. Dia batu kali yang keras. Namun dipergunakan, atau mana dalilnya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di Badail Wahyi, dikisahkan idza qadallahu al-amr fis sama' darabat al-malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi kasilsilati ala Sofwan. Kasilsilati ala Sofwanin. Maka di sini dikatakan ala Sofwanin. Loh, kok Sofwan dalam keadaan tanwin ala Sofwanin? Jawabnya na'am. Karena di sini pembahasannya bukan membahas sifat. Sofwan adalah batu kali. Maka makna hadis ini, jika Allah menetapkan perkara kun fayakun, para malaikat akan mengepak-ngepakkan sayapnya khud'anan, yakni menyetujui apa yang dikatakan oleh Allah, maka suara kepakannya kasilsilati ala Sofwan, seperti rantai besi yang dipukulkan kepada batu cadas. Cerak, seperti itu. Maksudnya suara yang keras. Nah, di sini kalimat Sofwan ala Sofwanin dalam keadaan munsharif. Kenapa? Karena dia bukan sifat. Dia adalah maknanya batu cadas. Nah, sekarang contohnya Al-Arab mengatakan al-kafiru Sofwanun qalbuhu. Orang kafir itu Sofwanun qalbuhu. Sekarang Sofwan di sini apa? Sifat. Al-kafiru sifatnya Sofwanun. Sifatnya hatinya itu keras bagaikan batu kali yang hitam. Nah, di saat di sini munsharif. Al-kafiru Sofwanun. Sofwanun qalbuhu. Maka di sini kita menjadikan dalam keadaan munsharif. Karena kalau dijadikan sifat, dia bukan sifat asli. Fahim kalam? Makna bukan sifat asli. Godban sifat asli. Maknanya sedang marah. Jau'an sifat asli. Maknanya lapar. Namun Sofwan bukan sifat asli. Dia pinjaman. Pinjaman dari mana? Asal Sofwan itu batu cadas yang keras. Nah, ada kalimat Arab, al-kafiru Sofwanun qalbuhu. Orang kafir itu Sofwan. Nah, dijadikan sifat. Sifat hati orang kafir itu bagaikan batu kali yang keras. Sofwanun qalbuhu. Nah, di sini bukan mamnu minas sorf, tapi munsharif. Kenapa? Karena Sofwan pinjaman dari batu yang keras dipinjamkan kepada sifat seperti itu.
Tahu pepatah kepala batu? Bagi orang-orang yang keras kepala. Dasar kau kepala batu. Nah seperti itu pinjaman sifat tadi. Maka al-kafiru sofwanun qalbuhu. Orang kafir itu sofwanun. Hatinya itu sangat keras. Maka di sini sama. Dia pinjaman. Sehingga munsharif. Yang jelas kalimat sofwan jika dijadikan sifat munsharif. Karena bukan sifat asli seperti jau'an, lapar. Seperti atsyan, haus. Maka bagaimana kalau sofwan dijadikan bukan sifat tapi nama? Kalau nama boleh dia menjadi ghairu munsharif. Dan telah datang pendalilannya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ala Sofwana ibni Umayyah wa Suhail ibni Amr wal Harith ibni Hisham. Fanazalatil ayah laisa laka minal amri syai'un. Maka di dalam hadis ini dulu Nabi berdoanya keburukan, melaknat. Ala Sofwana, syahidnya ala Sofwana. Maka mamnu minas sarf, tidak boleh ala Sofwani. Kenapa Sofwan di sini mamnu minas sarf? Karena dia nama. Adapun karena dia sifat tadi kafirun Sofwanun qalbuhu munsharif. Tidak boleh ghairu munsharif. Kenapa? Karena kalau dijadikan sifat dia pinjaman. Pinjaman dari keras batu dijadikan keras hati. Keras batu dijadikan keras kepala. Maka pinjaman. Adapun di sini Sofwan ibni Umayyah dia nama. Tidak ada pinjaman. Nama seseorang Sofwan. Jadi Sofwan ada dua. Kalau dia dijadikan, ini faidah. Kalau Sofwan itu dijadikan nama mamnu minas sarf. Dijadikan sifat munsharif. Karena pinjaman. Kerasnya itu pinjaman. Dari asal batu yang keras dipinjam kalimat Sofwan. Fahimtum? Kemudian syarat yang pertama tadi dia ala wazn fa'lan dan syaratnya tadi harus asli. Adapun Sofwan karena sifat pinjaman dari batu yang keras menjadi keras hatinya, keras kepalanya, itu tetap munsharif. Dan syarat yang kedua, fa in kanat qabilah bitta, maka dia itu harus tidak menerima muannasnya dengan ta. Jika menerima muannas dengan ta marbutoh, maka gagal dari mamnu minas sarf. Maka oleh sebab itu kalimat godban, kalimat sakron, kalimat za'lan, kalimat jau'an, atsyan, itu muannasahnya tidak boleh pakai tak marbutoh. Dan ini banyak dari awam, seperti keluarga kita pun, ana jau'anah, ini salah. Ana godbanah, para perempuan mengatakan, aku marah, ana godbanah, khotok. Ana jau'anah, khotok. Ana atsyanah, khotok. Limada? Lianna lam tujad ta'al marbutoh lil mu'annathah. Toib, bagaimana ingin mensifatkan aku perempuan yang lapar? Naqul ana jau'a dengan alif. Jadi tak marbutoh la tasluh. Ana jau'ana khoto. Lakin ana jau'a. Wa kadalika godban. Ana godba. La taqul ana godbana. Ana godba. Wa kadalika atsyan. Ana atsya. La taqul ana atsyana. Sakron mayasluh lakin ana sakro. Aku mabuk. Tetapi poinnya adalah mamnu bita al marbutoh. Limada? Lianna mamnu minas sarf kama za'lan la taqul ana za'lanah. Lakin za'la. Maka za'la, godba, sakro, jau'a, atsya, hadihil mu'annathah
lisifat, godban, sakron, za'lan, jau'an, dan yang lainnya. Idan as-sahih taqul ana jau'a li imra'ah. Atau Fatimatu atsya, Aisyatu jau'a dengan alif, bukan jau'anah. Wa kadzalika al-mudirah, mudir perempuan, al-mudirah za'la, marah, al-mudirah godba, dan seterusnya. Nah, di sini syaratnya, jika perempuannya dalam bentuk tak marbutoh, maka alif nun di sini dalam keadaan munsorif. Contoh, uryan, alif nun aula, seperti atsyan, uryan. Maka apa uryan maknanya? Tanpa pakaian. Dan ini di hadis nanti ada. Uryan. Maka mu'annasahnya apa? Uryanah. Lam tujad uryana. Uryana fil Arab la. Lakin uryanah. Idan rajulun makhlus. Laki-laki yang telanjang dikatakan uryanun. Dan perempuan yang telanjang uryanah. Uryanun, uryanah. Bakia aina dalil? Di sini mamnu minas sarf aula la, al jawab uryan munsharif. Bakia aina dalil munsharif? Hunaka hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla hajjatil wada an la yahujna ba'da amin musyrikin wala yatufu bil bait uryanun. Ini poin pendalilannya. Tidak boleh orang musyrik melaksanakan tawaf di rumah Allah Ka'bah uryanun, laki-lakinya dalam keadaan telanjang. Jadi zaman dulu orang-orang tawaf telanjang. Maka lato-lato dan sebagainya bergerak semua. Telanjang. Dan ini di zaman jahiliyah. Mereka telanjang. Maka dilarang oleh Nabi. Tidak ada yang melaksanakan tawaf setelah hajatil wada ini. Maksudnya setelah kaum muslimin menguasai Fatu Makkah. Maka tidak boleh lagi orang-orang yang melaksanakan haji dan umroh dalam keadaan telanjang. Poin pendalilannya uryanun. Walayatuf bil baiti uryanun. Dan kenapa di sini yang menjadi poin pendalilan uryanun tidak uryanu? Karena dia sifat seperti atsyan dan jau'an alif nun, tapi uryanun munsharif. Limada? Karena di sana mu'anasahnya makbulah bitta uryanah. Karena ada mu'anasahnya uryanah. Sehingga dia munsharif. Uryanun karena mu'anasahnya dengan ta uryanah. Aina dalil mu'anasahnya dengan ta? Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibni Abbas, kanat al-mar'atu tatufu bil bait wa hiya uryanatun. Wa hiya uryanatun. Bahwa dulu kata Ibnu Abbas, perempuan-perempuan bertawaf di Ka'bah wahia uryanatun. Syahidnya uryanatun, i'rabnya di sini khobar dalam keadaan marfu wa alamatu raf'ihi bitanwin pada ta uryanatun. Maka dari sini kita mengetahui kenapa uryanun munsharif, li'anna mu'anatsatuhu uryanatun. Idan la tasluhuna anta taqul li nisa uryana kama jau'a godba atsya la yasluh. Lima dali ana hunaka dalil minal hadis bitta al marbutah li rajul uryanun munsharif li imra'ah uryanatun. Fahim? Maka syahidnya wahia uryanatun. Kata Ibnu Abbas dulu di zaman jahiliyah, dan Ibnu Abbas mempersaksikan di Mekah di zaman belum dikuasai kaum muslimin, maka mereka dalam keadaan bertawaf, berlari-lari atau sa'i telanjang. Fatakul man yu'izuni,
Tatawafa taj'aluhu ala farjiha harqah. Dan dijadikan pada farjnya itu harqah. Atau apa? Tisu atau secarik dari kain seperti itu. Kalian pada senyum. Ngebayangin gimana mereka tawaf. Maka turunlah ayat Hudu zinatakum inda kulli masjid. Maka setelah itu turunlah ayat, ambillah pakaian-pakaian kalian setiap kalian ke masjid. Maksudnya inda kulli shalah, inda kulli tawaf. Poin pendalilannya uryanun dan uryanatun munsharifan. Karena dia mu'anatsahnya dengan tak. Maka selesai tentang permasalahan sifat dengan alif nun. Sifat ya. Nah sekarang kita masuk sifat dengan wazn fi'il. Jadi wazn fi'il pun ada sifat. Masih belum adzan ya, masih 15 menit. Taib sifat ma'a wazn fi'il. Ini juga ada syaratnya. Seperti syarat yang pertama. Harus sifatnya itu dalam keadaan asli. Kalau sifatnya bukan asli, maka tidak diterima. Maka contoh dari sifat ala wazn fi'il. Apa? Ahsanu. Ahsanu sifat atau tidak? Bermakna baik. Ahsanu. Dan ala wazn fi'il aula. Kama af'alu. Ahmadu. Ahsanu. Maka sifat ahsanu dalam keadaan baik di sini mamnu minas shorf. Contohnya seperti kalimat ahsanu diambil dari af'alu seperti nama Ahmadu. Adapun sifat ahsanu, maka di sini sifat. Kalian terjemahkan sifat bukan nama. Contohnya di dalam surat Maryam dan yang lainnya. Allah berfirman, hum ahsanu athathan wari'yan. Syahidnya hum ahsanu. Tidak ada di Al-Qur'an dengan tanwin hum ahsanun. Dan ahsanu di sini i'rabnya dalam keadaan khobar. Hum mubtada, haknya mubtada, mim lil jama', dan ahsanu khobarnya. Maka kenapa tidak khobar dalam keadaan tanwin? Hum ahsanun, karena ahsanu dalam keadaan mamnu minas shorf. Limada mamnu minas shorf? Ahsanu pertama sifat. Jangan bicara lagi al-alamiyah. Kita membahas sifat. Sifat dalam wazn fi'il. Kalau tadi alamiah dalam wazn fi'il Ahmad, Yazid. Nah di sini contohnya ahsanu ala wazn af'alu. Maka ahsanu dalam keadaan af'alu dia sifah dan wazn fi'il. Maka contoh yang lain di surat An-Nisa ke-86. Lihat bedanya. Kalau tadi tidak menerima tanwin di sini fahayyu bi ahsana minha. Bi ahsana, maka ahsana dalam keadaan wazn fi'il dan sifat. Bahuna harfu jar bi ahsana laisa bi ahsani. Faidan majrurun bil fathah bi ahsana. Maka dari dua contoh ini hum ahsanu mamnu minas shorf laisa ahsanun, wa kadalika bi ahsana laisa bi ahsanin tetapi bil fathah. Fayadul ala anna ahsan mamnu minas shorf. Limada? Lianna ala wazn fi'il dan sifat. Sifat ahsan ala wazn af'ala. Contoh tadi kami katakan dia harus sifat asli. Seperti kembali kepada Sofwan. Sofwan kenapa munsharif? Karena bukan sifat asli. Sofwan diambil dari batu yang keras. Nah dimisalkan dari batu yang keras itu, orang-orang kafir itu sofwanun qalbuhu, keras sekali hatinya. Atau si fulan kepala batu, kayak di Indonesia istilah kepala batu. Maknanya keras, kalau sudah alif, alif. Kalau sudah merah, merah. Kalau sudah hijau, hijau. Tidak bisa dirubah. Maka di sini yang diinginkan dengan tadi Sofwan. Begitupun wazn fi'il ada sifat
dari wazan fi'il. Yang mana dia pinjaman. Kalau tadi Sofwan, kalau di sini arnab. Sekarang arnab ala wazan apa? Af'ala. Dan apa arnab maknanya? Kelinci. Arnab ini dilakobi dengan kelinci yang pintar. Pintar apa? Pintar nipu. Maka dinamakan rajulun arnabu. Dilakobi di Arab, hada rajulun arnab. Ini adalah orang yang ceriki. Ceriki maknanya pintar tapi pintar nipu. Bukan pintar-pintar. Pintar dia cari-cari kesempatan untuk menipu orang. Nah, ini dinamakan rajulun arnab. Maka sifat arnab, misalnya Arab mengatakan salimtu ala rajulin arnabin. Bitanwin. Loh, kok ditanwinkan? Bukan mamnu minas sarf. Dari apa? Arnab ala wazan af'al. Naam. Kita sepakat bahwa arnab dia wazannya Ahmad. Dan dia sifat sekarang rajulun arnabun. Rajulin arnabin. Rajulan arnaban. Sifat untuk rajul. Bahwa dia rajul kelinci. Orang kelinci. Maknanya orang yang pandai tetapi menipu. Maka dilakobi rajulun arnab. Kenapa arnab di sini mamnu? Kenapa di sini arnab dalam keadaan munsharif? Karena arnab pinjaman. Dia ma'ruf dari binatang yang cerdik, maka pinjaman. Nah, sifat pinjaman tidak berlaku. Seperti Sofwan. Batu yang keras disifatkan kepada seseorang. Orang kafir itu Sofwanun qalbuhu. Maka Sofwanun tidak boleh Sofwan. Karena apa? Dia sifat pinjaman. Maka arnab ala wazan af'al pinjaman. Dia adalah orang yang arnab. Bagaikan kelinci kecerdikannya. Maka tidak bisa. Dan perkara yang kedua tadi, tidak menerima ta'at ta'nis. Jika menerima ta'at ta'nis seperti urian sifat, telanjang. Seperti di hadis Ibnu Abbas dan juga Aisyah, bukan masalah tawaf. Ingat di hari kiamat bahwa innakum satub'atsuna yaumal qiyamah uryanan. Ditanwinkan uryanan. Kenapa uryanan? Karena ada sifat untuk perempuan uryanatun. Maka dengan tak marbutoh sifat perempuannya akhirnya uryan pun menjadi mamnu, menjadi munsharif. Dan begitu pun di sini ada sifat ala wazan af'al apa armal. Maka armal dia adalah dari sifat orang yang miskin. Namun muannasahnya ada armalah. Maka armalah adalah perempuan yang ditinggal suaminya. Jadi dia pernah menikah, suaminya meninggal, maka dia janda. Nah, disinilah dia armalah dengan sifat tak armalatun. Maka laki-lakinya armal. Nah, ala wazn af'al, maka harus munsharif. Hada rajulun armalun. Hiya armalatun. Nah, hiya mubtada, armalatun khobar dengan tanwin. Dan ini dalilnya seperti di dalam hadis muannasah dari armal adalah armalatun. Hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan Abu Daud, An-Nasa'i dan Abdul Razak dan yang lainnya. Di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa bayarlah dari zakat hewan itu fata'ti fa'anta'tiyahu armalatun. Diberikan kepada para janda atau kepada janda armalatun. Au fisabilillah. Atau bagi orang yang dalam keadaan di jalan Allah. Poin pendalilannya fatu'tiyahu armalatun. Agar diberikan zakat-zakat itu kepada orang-orang yang armalah. Hadis ini hadis yang sahih. Poin pendalilnya armalatan fata'tiyahu armalatan, maka diberikan kepada armalatan perempuan yang ditinggal suaminya meninggal,
maka dia maf'ulun bih mansub bitanwin. Agar zakat-zakat itu diberikan kepada perempuan yang armalatun. Selesai. Dan sifat yang ketiga adalah al-adl. Sifat ma'al adl. Ada juga sifat ma'al adl. Dipalingkan. Seperti tadi Amir menjadi Umar. Nah ini ada sifat juga dari dipalingkan ada. Contohnya kalimat akhor. Yang lainnya. Hada mudakkar. Muannasnya apa? Ukhor. Nah, pemalingan dari akhor kepada ukhor ini menjadi mamnu minas sarf. Maka pendalilannya seperti di dalam Al-Quran. Di surat Al-Baqarah tentang puasa. Min ayyamin ukhor. Maka min ayyamin ukhor. Di sini ukhor sifat untuk ayyam. Dan dia majrur. Karena min harfi jar ayyamin ismun majrun bimin. Sifat ayyamin apa? Ukhor. Maksudnya dibayar di hari yang lain. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhor. Barang siapa yang di bulan puasa sakit atau safar boleh makan dan minum. Namun fa'iddatun wajib dibayarnya fi ayyamin ukhoro. Fi harfi jar ayamin ismun majrurun di hari-hari yang ukhoro. Nah, ukhoro dalam keadaan majrur alamatu jarrihi bil fathah. Ukhoro. Dari apa? Dari adl tadi. Akhir jadi ukhor. Ala wazn fu'al. Akhir fa'il menjadi fu'al. Seperti Amir menjadi Umar. Akhir menjadi ukhor. Maka di saat kalimat ukhor dipakai menjadi mamnu minas sarf min ayyamin ukhoro. I'rabnya ukhoro sifat ayyam wa ayyam majrur bimin min ayyamin ukhoro majrur kadalik alamatu jarrihi al-fathah. Dan begitupun dari permasalahan seperti ini al-adl dari wazn fa'al menjadi maf'al. Seperti isnan menjadi masna. Sulasan menjadi maslas. Rubaan menjadi marba. Maka di sini mamnu minas sarfi. Contohnya Allah berfirman tentang perintah nikah yang poligami. Afwan. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'a. Maka kalimat masna wa thulatha wa ruba'a tidak ada tanwin pada thulatha dan ruba'a. Maka di sini semuanya masna mansub, thulatha mansub, ruba'a mansub. Namun bila tanwin tidak thulathan ruba'an. Adapun masna karena dia ada alif maksurah menjadi muqaddarah. Tidak jadi poin di sini. Yang jadi poin sulasan tidak disebutkan tanwin tapi sulasa dan ruba'a tidak dijadikan tanwin. Maka di sini ayat fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'a. Maknanya di sini penjelasan sifat bahwa nikahilah wahai laki-laki dari perempuan-perempuan yang masna. Keadaannya itu 2. Keadaannya itu kau nikahi 3. Keadaannya itu engkau nikahi 4. Nah, di sini sulasa, ruba'a tidak ada tanwin karena dia ta'dil min isnain min salasah min arba'ah. Dari salasah menjadi sulasa. Dari arba'ah menjadi ruba'a. Fahim? Seperti Umar, dari Amir menjadi Umar. Zafir menjadi Zufar. Sulasa menjadi Sulas. Di sini Sulasa. Salisun menjadi Sulasa. Rabi'un menjadi Ruba'a. Ini juga mamnu minas sarf. Sudah ada? Bismillah. Maka pembahasan kita tentang mamnu minas sarf telah selesai. Ditutup dengan tadi 3 sifat dan 3 nama. Yarji ila sifah wa yarji ila al-alamiyah
dari 3 perkara, ziyadah alif nun, wal adl, wa ala wazn fi'il. Maka kembali kepada ism al-alamiyah dan kembali kepada sifah selesai dengan syarat-syaratnya. Dan kita tutup nugallik hadhil masalah mamnu minas sarf dengan qaidah bahwa apa yang telah kita sebutkan tadi seperti perkara-perkara yang kembali kepada al-alamiyah wasifah dari ism-ism yang mamnu minas sarf atau dengan mamnu minas sarf yang terdahulu yakumu maqamal ilatain. Ingat, seperti ala wazn mafa'il dan mafa'il. Maka di sini kutulak isrob. Maka di sini kita akan membahas bahwa permasalahan mamnu minas sarf bisa di-cancel. Jadi di-cancel itu tidak mesti tiket pesawat saja. Di-cancel. Tapi yang di-cancel juga mamnu minas sarf. Jadi ada termasuk ini kalimat mamnu minas sarf. Tapi ada penyebab yang harus dia itu di-cancel sehingga dia dibaca munsharif. Maksudnya dia mendapatkan kasroh. Dan dibaca dengan kasroh. Kenapa? Karena ada penyebab yang meng-cancel dia dari amalan mamnu minas sarf. Maka dalam perkara ini ada 2 bentuk dari penyebab di-cancelnya. Maka oleh sebab itu kita katakan wahadihi al-asma ghairu munsharifah qad yakunu munsharifan. Maka bisa jadi dia kembali menjadi munsharif. Wa yajurru bil kasrah wa yujarru bil kasrah, dan bahkan dikasrohkan majrur dengan kasroh, tidak dengan fathah lagi. Jika dalam keadaan 2 perkara, maksudnya pengcancelan ini dalam 2 perkara. Perkara yang pertama, antadkhula alaihi al, jika dia itu masuk kepadanya al. Ada alif lam masuk, ya sudah. Di-cancel dari mamnu minas sarf. Contohnya kalimat al-masajida. Jadi al-masajidi. Maka karena datangnya alif lam, digagalkan masajid yang harusnya mamnu minas sarf ala wazn mafa'il, karena dia sighah muntahal jumu. Bidukhuli alif lam soro munsharif, menerima kasroh. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-187 Allah berfirman, wa antum akifuna fil masajidi, dengan kasroh. Maka jika tidak ada, kenapa di sini jadi munsharif? Karena masuknya al, fil masajidi. Maka masajidi majrur dengan fi. Alamat jarihi kasroh, karena ada al di sini jadi kasroh alamatnya. Namun jika dia tidak dimasuki alif lam, misalnya wa antum akifuna fi, tidak ada alif lam, jadi fi masajida. Ini asal munsharif. Namun masuk alif lam jadi fil masajidi kasroh. Maka di sini pengcancelan, pembatalan dari mamnu minas sarf, masuknya al kepada semua yang telah kita pelajari. Maka apa-apa yang telah kita pelajari dari al-masajid, al-masabih, dan juga dari perkara-perkara yang berhubungan dengan mamnu minas sarf, baik ditambah alif nun ataupun dalam keadaan al-ujmah ada alif lam, maka dia mamnu minas sarf, jadi munsharif. Contohnya masajid, masuk kepadanya alif lam jadi fil masajidi. I'rabnya al-masajidi ismun majrurun bifi. Maka i'rab al-masajidi majrur bil kasrah. Walau kana min sigati muntaha al-jumu', walakin bidukhuli alif lam alaihi, membatalkan, mengcancel dari mamnu minas sarf. Ini syarat pertama.
Cancel pertama. Cancel yang kedua, dijadikan mamnu minas sorfi ini sebagai mudhaf ilaih, diidofahkan. Maka contohnya telah datang di surat At-Tin yang antum telah hafal semua. Maka asalnya kalimat ahsan tadi telah kita bahas, dia mamnu minas sorf dikarenakan wazn fi'il ahsan dan juga sifah. Maka di sini di dalam ucapan Allah yang telah terdahulu tentang permasalahan ahsan fi qoulihi ta'ala hum ahsanu, maka hum mubtada, ahsanu khobarnya. Kenapa tidak ahsanun? Karena dia mamnu minas sarf. Ini asal ahsanu. Dan di sini khobar dari i'rabnya khobar dari hum. Dan juga Allah berfirman fahayu bi ahsana minha, bi ahsana. Di sini pun mamnu minas sarf dalam keadaan ismun majrur bil ba, bi ahsana. Ini berlaku mamnu minas sarf di saat dalam keadaan tadi. Namun jika di i'rabnya dia dalam keadaan mudhaf, bukan mudhaf ilaih, tapi mudhaf, maka di sini dia dikembalikan kepada munsharif. Contohnya di surat At-Tin, fi ahsani taqwim, fi ahsani taqwim. Maka lihat i'rabnya, fi harfi jar. Ahsani kok majrur di sini bi kasrah. Padahal tadi di dalam Al-Qur'an bi ahsana minha. Bi ahsana majrur dengan ba. Tapi di sini fi ahsani takwimin. Apa bedanya dari bi ahsana minha dengan fi ahsani takwim? Jelas beda. Bi ahsana minha, dia jar majrur dan bukan ahsana dalam keadaan mudhaf. Bi ahsana minha. Selesai. Bi ahsana tidak ada mudhaf ilaih, minha jar majrur yang muta'alliq dengan sesuatu yang lain. Maka minha tidak ada hubungannya dengan mudhaf ilaih. Bi ahsana minha. Adapun di sini fi ahsani takwimin, maka fi harfi jar, ahsani ismun majrurun bi fi alamatu jarrihi kasrah. Loh, kenapa jadi munsharif lagi? Karena dia menduduki i'rabnya mudhaf. Fi ahsani mudhaf, takwimin majrurun mudhaf ilaih dengan ahsan. Maka ahsan di sini dalam keadaan mudhaf kembali kepada munsharif. Jadi majrur dengan kasrah. Fahim tum? Do you understand? Kalian paham? Ngerti apa hente? Ngerti te? Al-muhim semuanya ngerti, maka kita tutup pelajaran kita dengan selesainya bab mamnu minas sarf. Dan mamnu minas sarf bab ini paling pusing. Terus terang, bukan pusing orang-orang Indonesia. Antum paham kan? Arab yang pusing. Kita belajar dengan mereka, dengan Arab. Saya ingat dulu belajar terakhir dengan masternya Nahwu di Dammaj, yang sekarang jadi kelompok Hajuri, Abu Bilal Al-Hadrami. Yang datang di situ muhakkikin semua. Kita juga mentahkik, muhalla. Dan ini pentahkik yang lain. Ada bahkan orang selain dari Yaman, orang Urdun, Arabi. Dan juga banyak dari Yaman, para pentahkik. Namun mereka bingung dalam permasalahan i'rab. Setiap i'rab kita yang jadi jago. Orang Indonesia dan yang lainnya. Di saat i'rab ayat, siapa yang menjawab? Aina syahid? Mana ayat ini? Kita tanpa ngacung sudah. Ditunjuk nanti. Indak ya Said. Udah bisa jawab. Adapun orang-orang Yaman yang mentahqiq, membuat kitab-kitab dan sebagainya, maka mereka kebingungan. Terutama bab mamnu minas sarf. Kembali kepada al-alamiyah,
wal ujmah al alamiyah ma'ziyadah walif alif nun, dan syaratnya tadi sifat alif nun harus godba, kalau urianah armalah kembali kepada wah pusing. Itu nanti antum akan pahami sendiri. Orang-orang Yaman belajar kitab Mutammimah mungkin duduk dengan antum yang ke-7 kali. Dan itu seperti itu keadaan. Bahkan Syekh kami Mukbil mengatakan, ane belajar qatrun nada 7 kali baru paham. Syekh Mukbil. Syekh kita, dia bilang seperti itu. Maksudnya, alhamdulillah Allah memberikan kemudahan kepada kita orang-orang ajam, karena bukan asli orang Arab memahami seperti itu. Adapun orang asli Arab ngomong pintar bahasa Arab, tapi kaidah malah jadi bingung. Kadang-kadang i'rabnya misalnya ya Abdullah, ya Aba Hudzaifah, mansub di sini karena munada mudhaf. Misalnya dia manggil saya, ya Aba Hudzaifah. Nah, kita kan orang Indonesia, negor dia. Ya akhi ya Aba Hudzaifah. Dia manggil ya Abu Hudzaifah. Ya akhi ya Abu Hudzaifah. Ya akhi Abu Hudzaifah tuz ana Arabi. Sampai seperti itu. Karena ngapain kau orang-orang bukan Arab ngehukumin gue ya Aba Hudzaifah, ya Abu Hudzaifah tuz. Bilang Abu Hudzaifah enggak apa-apa. Aku orang Arab ini enggak apa-apa. Alhasil kalian bersyukur nanti di sana kalian akan mendapati teman-teman kalian dari orang Yaman yang kebingungan belajar bahasa Arab, belajar Al-Mutammimah, belajar dan yang lainnya. Setelah beberapa kali, kita cuma 1 kali bisa membuat kitab, bisa mensyarah kitab nahwu dan seterusnya. Mereka baru 7 kali paham. Alhamdulillah. Nanti antum akan melihat seperti itu. Dan permasalahan i'rab kebanyakan mereka kabur. Aina syahid? Dibacakan ayat mana syahid? Pada nggak bisa. Akhirnya kembali ke kita. Kita jawab. Dan yang nggak bisa baca itu orang-orang besar. Murid-murid Syekh Mukbil, masyayikh. Dari Yaman banyak. Penulis-penulis kitab. Dan dia sekarang mempunyai markas-markas yang besar. Namun masalah i'rab tidak ada susah. Ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.